Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, nih saya masih penasaran ya teman-teman. Ini saya bikin donat masih menggunakan resep full tepung protein sedang. Dan di video kali ini saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman yang request untuk solusi donat supaya hasilnya tuh permukaannya mulus, besar-besar, dan berwhite ring kokoh ya. Dan saya akan ulas kembali untuk hasil donat yang digoreng dengan teknik 1 kali balik dan yang digoreng dengan teknik 2 kali balik. Kemudian apa saja kesimpulannya untuk hasil akhir donat yang menggunakan resep tepung protein sedang. Seperti terlihat di video, ini hasil donatnya empuk, lembut, seratnya padat, halus. Ini empuk banget. Jadi untuk rahasianya rahasia, oke lah rahasia nggak apa-apa. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, ikuti terus, simak videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip, inget loh ya, jangan di skip-skip. Masih tetap menggunakan tepung protein sedang, ini 500 gram, saya pakai segitiga biru. Kemudian 60 gram gula, lalu tambahkan 40 gram susu bubuk full cream. Kemudian 8 gram ragi instan, ini saya pakai Vermipan ya. Lalu tambahkan 3 gram bread improver, ini saya pakai Bakerin Plus. Untuk susunya saya pakai merek Mildura. Oke, ini diaduk ya teman-teman hingga tercampur rata. Aduk semua bahan dengan baik ya teman-teman. Oke, jika sudah tercampur rata, ini sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan cairnya. Masukkan 2 butir telur utuh ke dalam gelas ukur. Ini telurnya ukuran besar. Lalu tambahkan susu cair atau susu UHT. Ini hingga total 300 ml ya. Oke, selanjutnya diaduk hingga tercampur rata. Kemudian kita tuang ke dalam adonan. Masukkan secara bertahap agar kita bisa mengontrol cairannya. Tujuannya supaya tidak kelembekan. Dan ini saya buat percobaan dari kemarin ya di 300 ml ya teman-teman. Dan ternyata untuk cairannya di 310 ml. Karena setiap kali saya buat 300 ml pasti saya menambahkan kembali cairannya atau susunya sebanyak 10 ml. Jadi menurut saya sih teman-teman buat takaran di 300 dulu ya, karena daya serap tepung itu kan berbeda ya teman-teman. Tapi yang saya pakai ini karena masih sama ya, tepungnya masih temennya gitu ya. Jadi takarannya di 310 ml ya. Tapi ada juga di video sebelumnya memang takaran cairannya itu 300 ml ya teman-teman. Dan itu pas ya. Jika sudah setengah kalis, masukkan 60 gram margarin. Tapi kalau mau rasanya lebih enak, sebaiknya pakai butter. Dan kali ini saya tidak gunakan butter ya. Selanjutnya masukkan 4 gram garam. Lalu dimixer kembali hingga adonan benar-benar kalis. Nah oke teman-teman. Jadi ya ini walaupun menggunakan tepung protein sedang, jika kita olah adonan dengan baik, kemudian takaran resepnya pas, jadi hasilnya juga akan bagus ya. Nah oke, di video ini saya akan buat kesimpulan, karena di video sebelumnya ada teknik goreng 1 kali balik dan teknik goreng 2 kali balik. Untuk masing-masing hasilnya, dengan digoreng 1 kali balik itu hasilnya donat terlihat lebih besar. Kemudian white ringnya juga tinggi, hanya kekurangannya permukaannya seperti kurang mulus atau terlihat masih kasar. Sedangkan donat yang digoreng dengan teknik 2 kali balik itu hasilnya permukaan lebih mulus, donatnya lebih kokoh, hanya saja ada kekurangannya ya. Jadi white ringnya kurang terlihat tinggi ya teman-teman. Nah untuk itu di video kali ini saya ingin buat kesimpulan atau ingin hasilnya itu donatnya terlihat besar, white ringnya terlihat bagus, tinggi, kemudian permukaannya mulus dan digoreng hanya dengan 1 kali balik atau menggunakan teknik 1 kali balik. Dan ini tips rahasianya ya teman-teman. Sebenarnya sih bukan rahasia ya teman-teman, karena dalam setiap video pasti saya bahas ya. Oke nih, di bagian pembulatan adonan
Jadi usahakan harus benar-benar mulus dan padat ya. Nah, sebelum dibulatkan teman-teman dikempiskan dulu, jangan sampai ada gelembung-gelembung udara yang tersisa di dalam. Cubit adonan supaya tidak ada bagian yang terbuka. Selanjutnya setelah dibulatkan, baluri dengan tepung, karena dengan dibaluri tepung ini akan membantu permukaan adonan lebih mulus dan halus ya. Nah, bisa juga dilakukan cara seperti ini, ditekan-tekan adonannya supaya gelembung udaranya habis, tidak ada yang tersisa. Kemudian ini dikumpulkan ya bagian-bagian tepinya ke tengah hingga membentuk bulatan seperti ini. Kemudian kita bulatkan lebih rapih lagi dan usahakan tidak ada adonan yang terbuka ya. Oke, selanjutnya baluri dengan tepung ke seluruh permukaan adonan. Tujuannya supaya hasil permukaan donat ini lebih mulus dan halus. Kemudian selain itu ini membantu juga supaya adonan tetap lembab ya. Setelah selesai dibulatkan, teman-teman didiamkan dulu ya atau diistirahatkan selama 15-20 menit. Dan ini saya diamkan selama kurang lebih 15 menit ya. Selanjutnya akan saya pipihkan atau proses degassing. Dan ini untuk degassing yang pertama. Karena di video kali ini saya akan lakukan 2 kali degassing. Tujuannya yaitu tadi ya teman-teman, ingin mendapatkan hasil yang bagus, intinya seperti itu ya. Donatnya kokoh, mulus, berwhite ya. Kemudian hasilnya juga besar-besar walaupun berat adonan cuma 25 gram ya. Nah, setelah selesai semua, ini kemudian didiamkan kembali atau di resting lagi ya untuk kedua kali. Dan ini akan saya pipihkan kembali, kemudian langsung dibentuk atau dicetak ya. Taburi tepung dulu ya sebelum dipipihkan, tujuannya supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di bagian degassing yang kedua ini juga penting ya teman-teman, pipihkan adonan dengan perlahan tapi pastikan tidak ada gelembung udara yang tersisa ya. Jadi harus benar-benar gelembung udaranya ini habis ya, supaya hasil donatnya itu mulus dan rata ya. Karena ini degassing untuk yang kedua, jadi tekannya ini pelan, jadi biarkan adonan ini tetap bervolume ya, supaya nanti hasilnya berwhite. Dan penting juga teman-teman kita mengenali tekstur adonan ya. Nah, setelah di resting kedua, pastikan adonannya ini tidak over resting ya teman-teman. Ciri-cirinya adonan itu masih sedikit membal ya teman-teman, jadi tidak yang lentur atau ketika ditekan itu mudah penyet ya. Nah, jadi menurut saya untuk resting pun itu waktunya disesuaikan ya teman-teman. Jika kita mengerjakannya dengan cepat-cepat mungkin restingnya akan lebih lama, tapi jika kita mengerjakannya mungkin dengan pelan-pelan, restingnya sebentar saja atau bahkan tidak perlu di resting ya, langsung dicetak gitu ya teman-teman. Karena mungkin ya kecepatan kita membuat donat itu kan pasti berbeda-beda ya. Mungkin kalau sudah terbiasa akan cepat ya, tapi kalau kita belum terbiasa pasti akan lebih lama ya teman-teman. Nah, itu pun mempengaruhi ke hasil donat ya sebenarnya teman-teman. Makanya masih ada komentar teman-teman yang belum berhasil dalam pembuatan donat ya. Nah, mungkin salah satunya kendalanya di sini teman-teman. Jadi kita tuh harus benar-benar kejar-kejaran ya dengan fermentasi adonan ya teman-teman. Jadi kita dituntut untuk melakukannya lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman membuat adonan itu setengah kilo seperti di video ini dan teman-teman khawatir adonannya keburu mengembang, sebaiknya dibagi dua, sisanya disimpan di chiller atau di freezer aja ya teman-teman. Dan itu bisa dilanjutkan kembali setelah selesai kita cetak bagian adonan yang pertama, atau bahkan bisa juga dilanjutkan besoknya ya teman-teman, itu aman, tidak masalah ya. Atau jika teman-teman mau buatnya sedikit dulu, satu resep ini semuanya dibagi dua saja ya teman-teman, untuk bahan-bahan dan takarannya ya. Buat teman-teman yang bertanya atau request bagaimana solusinya supaya hasil donatnya itu permukaannya mulus, terlihat besar-besar, berwhite dan kokoh gitu ya teman-teman. Nah, semoga kesimpulan yang saya buat di video ini dapat membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman ya.
Semoga dapat dipahami ya dengan bahasa yang saya sampaikan, dan mohon dimaklumi jika audio tidak sesuai dengan visualnya ya teman-teman. Oke, ini hasilnya sudah selesai kita goreng semua, dan ini hampir mendekati ya dengan harapan dan keinginan ya. Manusia tidak ada puasnya ya teman-teman. Oke lah, cukup bagus aja ya teman-teman. Namanya juga buatan sendiri, jadi ya kita puji sendiri. Hanya saja ini yang warnanya kecoklatan, ini tadi pertama saya goreng ini minyaknya agak kepanasan ya teman-teman. Tapi jadinya bagus ya, whiteringnya lebih nyatra gitu ya, lebih terlihat jelas ya. Hanya saja permukaannya terlihat seperti tidak rata ya, dan seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya teman-teman. Nah, berbeda dengan yang satu ini ketika digoreng minyaknya sudah tidak lagi kepanasan, jadi sudah dikecilkan ya. Intinya kita harus kontrol apinya ya teman-teman. Permukaannya terlihat lebih mulus, dan ini donatnya semuanya kelihatan kokoh ya, dan juga berwhitering. Kemudian tidak ada lagi keriput-keriput ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita lihat hasilnya ya. Ini disobeknya tuh mudah putus ya teman-teman. Donatnya empuk banget. Ini sudah terlihat ya, seratnya halus, dan tekstur donatnya ini sangat lembut, dan ini tuh empuk banget teman-teman. Teksturnya sangat lembut ya teman-teman, dan seratnya ini halus padat ya, seratnya pendek-pendek. Jadi kesimpulannya, untuk hasil donat menggunakan tepung protein sedang, jika disobek itu mudah putus karena seratnya memang pendek-pendek. Kemudian teksturnya itu lembut, seratnya lebih padat ya, dan ini empuk banget ya. Oke, sampai di sini dulu videonya untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.